urusan olahraga ya, sehingga konflik olahraga khususnya sepak bola ini ya harus segera diselesaikan. Bagaimanapun caranya kita adalah menegakkan aturan. Kita berjalan sesuai keinginan masyarakat atas perubahan sepak bola untuk yang lebih baik ke depan. Namun konflik sepak bola ini tidak diselesaikan, tidak diperhatikan secara adil dan bijaksana. Maka karena kami dulu susah payah dalam menguasai kantor PSSI Pusat tanpa ada asuransi dari siapapun, kok tiba-tiba sekarang bermunculan orang-orang lama yang ingin menguasai dan sudah sangat kental ya aromanya bahwa mereka-mereka yang dulu pernah diturunkan oleh masyarakat Indonesia kembali lagi menguasai kantor PSSI. Maka kami perwakilan dari 18 Pengprov dan beberapa elemen peduli reformasi telah melakukan pengkuncian, penyegelan terhadap kantor PSSI dan kami serahkan kuncinya ke Pak Menpora. Walaupun siang ini kita tidak ketemu, tapi kita sudah yakin bahwa kunci itu akan sampai karena diterima oleh staf ahli Menpora, yang mana beliau saat ini ada di lantai 10 sedang rapat. Buat kami ketemu dan tidak ketemu tidak masalah. Yang penting aspirasi semangat perubahan harus tetap berjalan. Dan beliau harus segera mendudukkan bagaimana caranya menyelesaikan konflik ini, karena inilah mungkin ukuran keberhasilan beliau dalam memangku jabatan sebagai Menpora. Bagaimana beliau bersikap terhadap konflik, terhadap putra bangsa yang sedang didera permasalahan yang tidak kunjung usai. Imbasnya adalah prestasi semakin menurun, keributan, pengaturan skor masih terjadi, konflik di daerah, terus potensi terhadap para pemain sepak bola yang kehilangan gaji, kehilangan klub karena konflik yang tidak selesai. Ini bukan hal yang sepele. Mohon Pak Roy Suryo untuk bersikap arif dan bijaksana dalam memangku kepercayaan masyarakat. Surat pernyataan juga sudah kita sampaikan, maka kita akan menunggu jawabannya. Apa yang akan dilakukan setelah penyegelan ini, Pak? Apakah ada tuntutan secara hukum sudah kita lakukan. Jadi yang bersinggungan terhadap undang-undang, aturan ya kita selesaikan secara aturan. Tapi emosional kita juga harus bertemu kepada Menteri Olahraga, karena beliau yang paling bertanggung jawab atas konflik olahraga yang ada di negara kita. Abang melihatnya apakah Menpora ini terlalu banyak turut campur dalam urusan sepak bola? Abang melihat apa enggak sih? Saya pikir lebih baik saya berpikir bahwa Menpora atau Pak Roy ini tidak begitu memahami, supaya saya lebih bijaksana. Tapi kalau sekelas Menpora untuk mencari tahu mana yang benar, mana yang salah bukan hal yang sulit. Menurut saya itu. Dan memanggil Johar Arifin untuk duduk bertemu dengan ke-18 Pengprov itu hal yang sangat sepele. Siapa Johar Arifin? Ya kan? Dan kita ini dilantik berdasarkan aturan. Tolong kita temukan nama Johar. Kalau kita mau dibekukan lagi, suruh menyampaikan apa dasarnya, apa alasannya. Karena di sini ada kerugian material, kerugian moral, kerugian waktu dan segalanya ya. Ini mau dianggap apa? Semua elemen pengurus sepak bola di daerah oleh Johar mau dianggap apa ini? Ya, ini kita jelas tambahin dikit ya, menyangkut upaya hukum. Kita ini sudah melayangkan surat kuasa ke Elsa Sharif Lawyers. Bu Elsa sudah melayangkan surat tanggal 3 Mei ke PSSI ke Pak Johar. Sudah melayangkan surat ke Pak Johar tanggal 3 Maret, dijawab oleh Sekjen PSSI tanggal 8 Maret dan tanggal 8 Maret ya.
Tanggal 8 Mei. Surat dari Pak Bu Elsa tanggal 3 Mei. Jawab tanggal 8 Mei bahwa Pak Johar bersedia ketemu tanggal 24. Hubungan beliau lagi di umroh. Nah sekarang pertanyaan saya, surat ini itu datang dari mana? Karena saya izin sendiri sekarang ada di lagi umroh juga. Ini jadi pertanyaan lagi, surat ini siapa yang buat? Meskipun isinya mereka mau ada ikhtiar baik untuk ketemu dengan pengacara, tapi aneh lagi surat ini. Seperti yang aneh lagi surat yang dari